Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa. Kabupaten Kuantan Singingi adalah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 dengan batasan-batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Sebelah selatan dengan Provinsi Jambi. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi adalah kota Teluk Kuantan. Kira-kira berjarak 160 km di arah selatan Pekanbaru. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Kuantan Singingi menyimpan potensi cukup beragam. Mulai dari pertanian, pertambangan, industri maupun seni budaya dan pariwisata. Di sektor pariwisata, Kuantan Singingi memiliki budaya khas, yakni pacu jalur. Meskipun masih memerlukan perbaikan manajemen sesuai tuntutan pasar, pacu jalur sudah menjadi primadona objek wisata di Kuantan Singingi. Pacu berarti balapan dan jalur berarti sampan. Jalur merupakan sampan yang sangat khas kegunaannya, khas cara pembuatannya, serta khas pula makna filosofi budayanya. Mempunyai panjang 20-30 meter, lebar 1-1,5 meter, dan memuat 40 hingga 60 orang pendayung. Jalur ini terbuat dari sebatang kayu puyung yang diambil dari hutan tertentu dengan cara tertentu pula. Setelah jalur selesai dibuat, maka ditarik beramai-ramai ke arah sungai untuk menyongsong pelaksanaan pacu. Aktivitas masyarakat yang menarik jalur ke sungai disebut maelo jalur, yang artinya menghela jalur atau menarik jalur. Kegiatan ini dilakukan beramai-ramai. Tua muda, bujang dara, semua bahu-membahu menarik jalur ke sungai. Suasana seperti ini sungguh sangat dinanti-nanti setiap tahunnya oleh masyarakat, terutama para bujang dan dara, karena konon dari peristiwa ini sering timbul rasa suka dan saling tertarik di antara para remaja, dan tidak jarang pula sering berakhir dengan pernikahan di antara mereka. Sebelum pacu jalur ini dimulai, terlebih dahulu diawali dengan sebuah upacara yang disebut gulang-gulang, yakni acara arak-arakan di atas jalur yang berhias. Pacu jalur secara fisiknya adalah olahraga, namun lebih dari itu mempunyai makna khusus sebagai tradisi lama yang masih hidup terpelihara hingga kini. Pacu jalur diselenggarakan setiap tahun dari tanggal 23 sampai 26 Agustus dan telah menjadi agenda nasional dan selalu dihadiri oleh pejabat negara. Tidak kurang dari 100.000 hingga 200.000 pengunjung tumpah ruah menyaksikan event akbar di sepanjang aliran Batang Kuantan. Hampir setiap daerah mengirimkan wakilnya dalam pacu jalur ini. Bagi mereka, mengikuti pesta budaya pacu jalur merupakan prestasi maupun prestise setiap desa. Artinya kalah menang merupakan turun atau naiknya marwah bagi sebuah desa. Objek wisata yang lainnya adalah Desa Wisata Koto Sentajo. Berjarak kurang lebih 3 km dari kota Teluk Kuantan, di desa ini terdapat banyak rumah adat yang masih terawat dengan baik. Rumah-rumah adat ini dihuni oleh beberapa suku. Ada suku Melayu, suku Ciniago, Piliang, Batopang, dan lain sebagainya. Rumah-rumah adat ini biasanya hanya digunakan beberapa kali dalam satu tahun, yakni pada Hari Raya Idul Fitri.
di mana pada hari itu berkumpul para pemuka dan pelaku adat, serta Mama Kemenakan. Pada hari itu, para pemuka adat memberi petua-petua, saran, atau apa-apa yang harus dan berasa perlu disimpul. Berada dalam desa ini seolah-olah kita berada pada zaman dahulu, di mana adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebuah tempat lain yang rasanya layak untuk dijadikan objek wisata adalah kegiatan masyarakat mendulang emas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat, di antaranya di Desa Logas. Selain objek-objek wisata tadi, Kuantan Singingi juga mempunyai objek wisata alam, air terjun Guru Gemurai yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik. Objek wisata ini telah ramai dikunjungi, terutama pada hari libur. Pengunjung bisa mandi sambil menikmati airnya yang jernih dan dingin, udara yang sejuk, serta panorama yang indah. Objek wisata ini berjarak lebih kurang 25 km dari kota Teluk Kuantan. Selanjutnya, perjalanan kita lanjutkan menuju objek wisata air terjun 7 tingkat Batang Koban. Objek wisata ini terletak di Kecamatan Hulu Kuantan. Untuk menuju ke sana, terlebih dahulu kita harus menuju Pasar Lubuk Ambacang. Dan dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan bot. Dengan bot ini, perjalanan ke tujuan ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit. Sepanjang perjalanan di atas bot menuju air terjun 7 tingkat, kita dapat melihat pemandangan yang indah di sepanjang kanan kiri sungai. Hutan alami yang asri serta dinding batu yang kokoh seakan ikut menguatkan dan menahan tebing dari longsor. Sesampainya di Jerambah, kita langsung disambut oleh puluhan anak tangga menuju ke atas bukit. Di tingkat kedua, pemandangan yang indah dan menakjubkan telah menyambut kita. Hilang rasanya perasaan letih setelah meniti puluhan anak tangga menuju ke tingkat 2 ini. Perjalanan dilanjutkan ke tingkat 3 dan 4 dengan menelusuri jalan setapak di antara pohon dan bebatuan. Di sini terdapat genangan air-air yang cukup besar dan menggoda kita untuk menceburkan diri kita dan berendam serta berenang sepuasnya. Di tingkat 7 ini, kita disuguhi pemandangan yang indah dan menakjubkan, yakni air terjun setinggi 25 meter. Objek wisata di atas,
Masih ada lagi potensi objek wisata lain yang tidak kalah menarik dan menantang para petualang, yakni potensi wisata arung jeram. Gemuruh ombak arus sungai seakan membelah kesunyian hutan. Alam yang cukup indah, udara yang sejuk dan bersahabat, mengajak kita untuk kembali kepada alam atau back to nature. Untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan bot dan menelusuri sungai selama kurang lebih 45 menit ke arah barat. Lokasi ini sangat cocok untuk olahraga bagi mereka yang gemar menghadapi tantangan dan rintangan. Derasnya arus jeram akan sangat mengasyikkan, seolah membawa kita ke dunia fantasi yang sesungguhnya. Memang potensi ini belum dikelola, namun sudah mulai diperkenalkan kepada umum, sehingga diharapkan akan menarik para investor untuk menggarap potensi wisata ini.